Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak, wabarakatuh, Pak Ibu, Giri. teman-teman mahasiswa, kita masuk pada pertemuan kedua mata kuliah pemrograman web. Bagaimana kabar Anda semua, teman-teman mahasiswa? Alhamdulillah sehat, Pak Giri. Lama nggak ketemu Pak Alhamdulillah. Alhamdulillah Giri. sehat. Siap Sehat, untuk mengikuti Pak. perkuliahan kita di pertemuan dua ini. Baiklah, Siap, Pak Giri. jadi pertemuan dua ini adalah lanjutan dari pertemuan satu, di mana pada pertemuan satu kita telah membahas tentang instalasi environment dari Visual Code ya untuk kita melakukan coding halaman HTML. Pada pertemuan dua ini kita akan coba belajar tentang membuat struktur dasar halaman web ya. Nah, saya akan coba tampilkan tayangan dari presentasi saya. Sudah terlihat? Sudah terlihat, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, jadi sub CPMK dari pertemuan dua ini adalah membuat struktur dasar halaman web HTML. Di mana kalau kita pecah-pecah ya menjadi sub CPMK, menjadi tujuan pembelajaran dari perkuliahan ini adalah bagaimana kita memahami HTML secara konsepnya. Ya, seperti kita ketahui, aplikasi apapun yang kita kembangkan ya, basis bahasa pemrograman apapun itu, maka luarannya pasti halaman HTML. Jadi ini adalah pondasi dasar bagi kalian nanti teman-teman mahasiswa dalam mengembangkan aplikasi berbasiskan web. Ya, di sini coba saya pengen tahu, ada yang tahu kelebihan dari aplikasi berbasiskan web dibandingkan kita mengembangkan aplikasi berbasiskan desktop? Coba ada rekan mahasiswa yang bisa menjawab pertanyaan saya? Saya Pak Giri izin menjawab, Pak Giri. Ya, silakan Pak Debi. Mungkin yang pertama bisa kita buka menggunakan berbagai device, bisa PC atau bisa juga pakai handphone dan juga kita tidak perlu install aplikasi tersebut, Betul. Pak Giri. Betul, terima kasih Pak Debi. Ya itu ya, salah satu kelebihan kita mengembangkan aplikasi berbasiskan web. Jadi bisa multiplatform, kita tidak perlu repot-repot menginstalasinya. Ya. Nah, pada pertemuan ini kita akan bahas bagaimana sih dasar-dasar dari HTML itu sendiri. Ya. Nah, untuk pertemuan dua ini kita akan fokus pada tag utamanya. Yang pertama adalah berkaitan dengan heading. Ya. Jadi heading ini dibutuhkan untuk kita menekankan judul dari halaman web kita, ya. Dan kita ketahui bersama bahwa tag HTML itu pada versi HTML5 itu sudah sematik. Ada yang tahu di sini makna sematik itu? Coba siapa lagi selain Pak Debi mungkin? Nih semantik. Ya kalau tidak ada yang tahu, saya jelaskan bahwa semantik itu bahwa tag HTML itu tidak sekedar tag ya, tapi memiliki makna ya. Jadi kalau kita di situ menuliskan strong ya artinya memang menekankan pada tulisan dari halaman tag di dalam HTML. Nah, ini sangat digemari sekali oleh Google sebagai mesin pencari. Ya, ini kaitannya dengan SEO ya. Nah, terus yang berikutnya adalah membuat list. Nah, ini kalau ada daftar, kita membuat list ya, maka kita akan menggunakan tag list ya. Nanti kita akan bahas tag yang dimaksud tersebut ya. Terus juga bagaimana kita menghubungkan. Nah, inilah ya inti dari halaman HTML tuh saling terhubung ya. Pertama kali HTML ditemukan ya halaman web itu untuk menghubungkan setiap halaman di dalam website. Nah, ini adalah sebenarnya core dari tag utama dari halaman web yaitu hyperlink. Nah, kita juga akan belajar eh, hyperlink dan bagaimana kita menggunakan tag hyperlink yang kita terapkan di dalam halaman web kita. Nah, untuk sebagai pemicu teman-teman mahasiswa semua semangat ya berinteraksi dalam perkuliahan ini, saya akan beri penilaian ya dalam aktivitasnya. Ini saya tampilkan di sini ketika kalian tepat waktu
maka saya akan berikan 25% nilai ya dari total nilai 100%. Dan kalau kalian aktif, salah satu contohnya tadi Pak Debi ya aktif. Nah, ini udah ngantongin 15% ini dari nilai pertemuan ini. Ya, jadi semangat buat yang lain ya. Jangan mengantuk ya atau menguap. Nah, terus juga kesiapan belajar ya. Sebelumnya saya sudah sematkan LMS ya, di LMS video untuk overview perkuliahan kita. Mudah-mudahan kalian sudah menontonnya ya, jadi sudah ada gambaran apa yang akan kita pelajari. Ya, itu jadi kalian nanti dapat 15% ya, nanti akan saya tes coba ya. Terus tugas pertemuan. Di akhir perkuliahan ini nanti saya akan berikan tugas ya, post test. Saya ingin mengukur, mengevaluasi ya kemampuan kalian menerima materi pada pertemuan 2 ini ya. Jadi totalnya 100%. Jadi semangat ya. Jadi dalam perkuliahan ini saya akan memberi nilai tambahan ya untuk nanti kalian kumpulkan sebagai nilai akhir. Nah, kita masuk pada bahasan tentang HTML. Jadi HTML itu adalah Hypertext Markup Language ya. Nah, HTML ini sebenarnya bukan bahasa pemrograman ya, teman-teman. Jadi HTML ini semacam penandaan atau teks yang distandarisasi ya, yang akan parsing dari halaman HTML ini adalah browser ya. Tadi sudah dijelaskan ya oleh rekan kalian ya, Pak Debi, bahwa HTML itu multiplatform ya, semua device yang ada itu akan bisa membuka yang namanya halaman HTML ya. Jadi HTML ini bahasa markup standar untuk membuat halaman web HTML menggunakan tag ya. Tag itu adalah penanda untuk menandai elemen-elemen pada halaman ya. Jadi nanti tidak sekedar kita menuliskan teks ya, meskipun pada prakteknya ketika kalian coba menuliskan tag terus kita simpan dalam file berformat HTML, kita klik, browser akan tetap menampilkannya ya, clear text ya, meskipun kita tidak menyematkan HTML, tapi itu bukan menjadi standar yang tidak disarankan ya. Jadi harus kita menggunakan aturan-aturan yang memang sudah ditetapkan ya. Terus fungsi dari HTML sendiri adalah mendefinisikan struktur konten halaman web ya, mendefinisikan struktur dan konten halaman web, memberikan makna semantik pada tag tadi ya. Jadi versi HTML kelima ini tag itu juga punya peran ya dalam men-trigger Google ya untuk merambah ya, sehingga ini menjadi penting ya. Jadi ada maknanya, tidak sembarang hanya tulisan saja. Dan menghubungkannya dengan CSS dan JavaScript. Namun pada pertemuan ini kita tidak membahas CSS dan JavaScript, ya, itu akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, untuk karakteristiknya sendiri ya, menggunakan tag pembuka dan penutup. Ya, jadi untuk tag HTML ini alhamdulillah nggak jomblo ya teman-teman ya. Dia selalu berpasangan. Ya, jadi bagi yang masih jomblo di sini ya belajar sama HTML ya, selalu berpasangan. Jadi selalu ada tag jodohnya ya. Nanti kita akan coba. Wildan tuh Pak. Ya. Bagaimana Pak Debi? Wildan tuh Pak jomblo Pak. Siapa? Wah, berarti kalah sama ini ya, HTML ya. Jadi ini nanti kita lihat juga menggunakan best practice-nya. Jadi tag HTML itu dia case sensitif. Ya, jadi boleh menggunakan huruf besar, huruf kecil, tapi bagusnya kita memiliki standar menggunakan huruf kecil semua ya. Menggunakan lowercase di sini ya. Strukturnya juga hierarki dan nested ya. Jadi nanti ada di dalamnya ada sub-subnya juga ya. Khususnya kalau kita bicara nanti membahas tentang HTML tag untuk daftar tadi ya, list ya. Ini yang akan kita pelajari. Nah, ini adalah struktur dasar dokumen HTML. Kita lihat dari ujung ke ujung. Kita perhatikan di sini saling berpasangan ya. Jadi HTML yang pertama dia akan berpasangan dengan HTML yang paling bawah ya. Nah, di sini ada bagian head ya, bagian kepala. Ini penting sekali ya. Nah, ini ada bagian badan ya.
Jadi ini akan mengarahkan browser nanti memproses setiap tag yang ada di dalam dokumen HTML. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa head itu akan diprioritaskan. Ya, jadi kalau nanti kalian belajar tentang JavaScript, bagi semacam script yang akan dieksekusi lebih awal, maka si script itu akan diletakkan di bagian head, ya, bagian kepalanya. Title. Nah, title pun kita letakkan di bagian kepala. Makanya ketika kalian membuka halaman website, ya, yang mungkin kontennya cukup banyak gitu ya, maka tetap prioritas utamanya dia akan menampilkan nama halamannya terlebih dahulu. Ya, artinya memang dieksekusi di bagian kepalanya, head tadi. Nah, itulah ya mengapa struktur ini harus kita terapkan di halaman HTML. Ya, ini dijelaskan bagian paling awal ini adalah standar untuk mendeklarasikan bahwa HTML yang kita buat ini berformat HTML5. Ya, ini penting ya. Karena HTML kalau tidak kita sematkan maka akan dianggap itu adalah HTML versi sebelumnya. Mengapa demikian? Jadi HTML5 itu sudah banyak sekali menyematkan tag-tag baru. Ya, contohnya dalam penayangan video. Zaman dulu kita harus mengembed, ya, memasukkan skrip-skrip dari source dari video tersebut. Sekarang tidak perlu, ya, kita tinggal memasukkan saja MP4 gitu ya, filenya saja, maka dengan otomatisnya browser membuat playernya, ya, tanpa bantuan program lainnya. Ya, bahkan HTML5 ini bisa kita gunakan sebagai pengembangan games, ya. Nah, syaratnya adalah dengan mendeklarasikannya terlebih dahulu, ya. Ini tujuannya adalah memberitahu browser bahwa nanti HTML yang akan diterapkan adalah menggunakan versi 5. Yang berikutnya adalah elemen root. Ya, jadi elemen root dari HTML itu tadi ya sudah saya jelaskan juga. Ini adalah utamanya HTML dan HTML ya berpasangan. Ya. Terus bagian head berisi metadata yang tidak ditampilkan. Jadi yang nanti akan ditampilkan di browser itu adalah bagian tag yang akan kita tuliskan di body, ya. Nah, ini yang harus nanti kalian pahami. Sebentar ini, aduh, nanti teman-teman tolong diingatkan, saya sudah berapa menit? Sudah 13 menit terakhir, sisa 13 menit lagi. 13 menit ya, Pak Wildan. Oke. Nah, kita masuk kepada elemen yang akan kita bahas tadi ya. Jadi kita akan belajar tentang heading ya. Jadi heading itu seperti tadi sudah sekilas saya jelaskan, ini biasanya digunakan untuk kita memberikan judul pada halaman website ya. Kalau pertanyaannya, Pak, kan bisa ada yang namanya tag font ya. Bahkan kita bisa menentukan besarnya font yang akan kita gunakan ya. Bahkan kita bisa sematkan juga warna font, jenis font yang akan kita gunakan. Kenapa elemen heading ini tetap ada ya? Nah, ini kaitannya kalau kita pahami di sini adalah untuk mengarahkan halaman web kita itu harus SEO friendly ya, SEO, Search Engine Optimizing. Ya, jadi kalau kita membuat website hanya untuk dilihat sendiri, ya kan aneh ya. Jadi tujuan website saat ini adalah sebagai alat promosi ya. Jadi orang acuannya untuk mencari halaman website itu akan menggunakan Google. Ya, jadi kalau sampai Google-nya tidak kenal maka tak sayang ya. Jadi hindari kita menggunakan tag-tag yang tidak direkomendasikan oleh Google. Ya, jadi nanti fokus kita kepada SEO friendly ya. Search engine menggunakan heading untuk memahami struktur konten H1 harus unik di setiap halaman. Ya, jadi ini pentingnya. Jadi ketika kita mau menyiasati halaman web kita agar bisa diindeks oleh Google, maka tekankan bahwa judul-judul itu harus mengandung keyword yang banyak dicari orang dan diapit oleh tag yang direkomendasikan di SEO friendly ini. Salah satunya adalah heading.
Nah, untuk heading sendiri itu ada tingkatannya ya, yang paling besar itu dengan angka yang kecil H1 ya hingga H6. Ya, jadi nanti kalian jangan coba-coba saya anti mainstream mau H10 gitu ya. H7. Nah, maka H6 ke bawah, H7, 10 dan lain-lain itu akan dikategorikan ke H6 ya, karena memang batasnya skalanya sampai H6. Ya, tingkatannya seperti itu ya untuk penggunaan heading ini ya. Terus apalagi fungsi dari elemen heading ini adalah aksesibilitasnya ya. Screen reader menggunakan heading untuk navigasi, penting untuk pengguna dengan disabilitas visual. Ya, jadi nanti dengan heading ini otomatis kita tidak perlu repot-repot harus membuat bold tulisannya. Ya, dia akan otomatis bold dengan sendirinya. Ya, karena memang heading ini dikhususkan untuk judul ya yang dominannya dengan tulisan yang tegas, ya besar gitu ya. Dan jenis fontnya itu sudah default ya menggunakan heading ini ya. Jenisnya Arial biasanya, Arial bold ya. Nah, ini adalah kalau ngelihat di bawah strukturnya, jadi kalau H1 adalah main heading ya utamanya ketika kita mau dibuat terstruktur ya, sub headingnya kita bisa menggunakan H2, H3, H4 dan seterusnya ya. Nah, Sisa ini waktu adalah 9 menit lagi, Pak. berapa Pak Wildan? 9 menit lagi. 9 menit lagi. Oke, ini adalah implementasinya ya. Contohnya kita akan menuliskan pemrograman web HTML dasar. Nah, kalau ini kita terapkan, maka ini akan besar, lebih berkurang besarnya sampai yang paling terkecil, ya. Nah, terus di sini kita masuk ke paragraf, ya, atau tag P. Ya, tag P ini adalah ketika kita ingin membuat paragraf di dalam halaman web, ya. Nah, kita bisa menggunakan yang namanya tag P. Ya, ditutup ini juga tidak jomblo ya, jadi dia ada pasangannya lebih ke string ya backslash P ya itu pasangannya seperti HTML ya. Contoh di sini ya kalau kelihatan untuk membuat paragraf, jadi ketika ada teks yang diapit oleh tag P ini otomatis nanti akan lompat ya satu spasi di bawahnya ya. Nah, ini juga penting ya untuk agar halaman yang kita buat itu menjadi lebih rapi. Terus contoh penggunaannya seperti ini. Ini ya, ini adalah paragraf pertama, bla bla bla. Nah, untuk membuat paragraf kedua kita apit lagi dengan P. Seterusnya, ya. Terus di sini kita masuk ke elemen list. Ya, untuk elemen list ini ada dua macam, ya. Ada yang namanya order dan unorder. Jadi kalau order itu yang dihasilkan adalah elemen bernomor, ya. Contoh di sini ya, ini adalah order. Unorder itu adalah strip bulatan ya. Ini bagian nanti properti defaultnya adalah lingkaran ya, bulatan ya, untuk membuat menu mungkin daftar fitur ya, kita bisa menggunakan ini ya. Namun OL ini adalah tag utamanya. Di dalamnya nanti kita akan lihat implementasiannya ya. Contohnya ini ya, ada yang buat kotak seperti ini ya, ini yang unorder list ya, order list. Kita lihat di sini, ini kita menggunakan tag UL dan OL, ya. Jadi nanti di dalamnya ada LI, ya. Masing-masing LI itu tag LI tadinya nested tuh di sini ya implementasiannya. Jadi OL nanti di dalamnya listnya itu menggunakan LI, ya. Contohnya di sini urut penting untuk contoh langkah-langkah ranking prosedur, ya. Nanti OL, LI langkah-langkah, LI tutup, LI ranking prosedur, ya, baru ditutup garing garis miring OL. Demikian juga dengan yang unorder list. Ya, jadi perbedaannya hanya di UL OL-nya saja ya di tag utamanya. Nah, ini tadi sudah. Nah, yang berikutnya tag yang harus kalian pahami adalah hyperlink, hyperlink ya. Jadi hyperlink itu ditandai dengan tagnya itu A ya. Namun di dalamnya dilanjutkan ke linknya href ya. Jadi jenis linknya pun ada dua, link internal dan eksternal. Jadi link internal itu merujuk kepada isi dokumen dari halaman web, sedangkan eksternal itu biasanya merujuk ke halaman web eksternal.
ya. Nah, ini nanti user experience-nya juga penting ya dalam pengembangan aplikasi web. Link harus jelas dan deskriptif. Gunakan atribut title untuk informasi tambahan. Pertimbangkan target. Nah, target ini kaitannya ketika link itu diklik, nanti akan membuka browser diri sendiri atau membuka browser yang baru. Ya, ini contohnya blank. Ini akan membuka browser baru. Ya, ini contoh implementasinya. Ya, sampai di sini apakah bisa dipahami teman-teman mahasiswa? Insya Allah bisa, Pak. Bisa ya. Jadi Bisa, Pak. jangan mengantuk ya. Jadi kalau ada yang tidak dipahami langsung bertanya ya. Baik, Nanti Pak. saya jajanin ya kalau ini apa? Aktif ya. Terus di Ye. sini ini adalah contoh implementasi semua tag dalam halaman web sederhana ya. Ini biodata mahasiswa dan Mohon maaf, lain-lain. Pak. Sisa waktu 5 menit lagi. Nah, ini menjadi tugas kalian nanti ya, contoh membuat halaman sederhana untuk mempraktekkan apa yang sudah dipelajari tadi ya, model dari struktur webnya ya, terus juga penggunaan heading ya, terus P tadi paragraf serta list daftar ya. Jadi kesimpulannya ya dari perkuliahan ini HTML itu validasi HTML itu digunakan harus menggunakan standar W3C ya untuk memastikan kode HTML valid sesuai standar ya. Juga kelebihannya lagi untuk aksesibilitas ya. Jadi gunakan HTML yang sematik. Contohnya misalkan sematik itu ketika kita mau menebalkan tulisan ya, bisa kalau pakai HTML lama tuh pakai B yaitu bold. Atau menggunakan strong, itu kondisinya akan sama. Namun yang sematik adalah yang menggunakan strong. Itu yang digemari oleh si Google ya. Terus juga responsif. Nah, ini kaitannya nanti pengembangan kita ke arah JavaScript yang menggunakan Bootstrap. Dan pastinya agar enak untuk decoding ya harus clean code ya, jangan jorok ya. Nah, sebagai tugas evaluasi nanti saya minta kalian untuk mengerjakan tugas ya, tidak perlu harus sekarang, bisa nanti dari rumah ya. Ini QR code-nya nanti akan diarahkan ke Google Form ya, ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab ya, teman-teman mahasiswa. Terus di sini juga untuk memperkuat teori ini, apa yang kita pelajari, kalian bisa melihat videonya lagi ya. Ini URL-nya, ini QR code-nya ya. Terus itu saja, ini referensi yang saya gunakan. Jadi apa yang saya sampaikan kepada teman-teman mahasiswa sini ada data ada rujukannya ya, bukan saya mengarang bebas ya. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan pada kalian semua bisa dapat dipahami. Sebelum ditutup mungkin di akhir perkuliahan ini ada yang ingin teman-teman mahasiswa tanyakan? Atau ada yang ingin ditambahkan mungkin? Tidak ada, sudah paham semuanya? Boleh Pak, mau nanya, bertanya, Pak. Pak Giri? Oh, boleh. Siapa nih? Pak Debi aja dulu, Mas. Ya, Pak Debi, silakan Pak Debi. Wah, ini nanti Eh, 15%-nya kali 2 nih. ya, saya harus A plus, Oh Pak iya Giri. ya, mau A+ ya. Silahkan Pak Yang saya Debi. tanyakan, Pak Giri tadi sempat terlewat. Apa sih sebetulnya perbedaan fungsi dari si ordered list dan unordered list, Pak Giri? Mohon maaf. Ya, kalau order list itu numbering ya, biasanya Pak Debi ya. Jadi kalau hasil dari order list itu nanti keluarnya tuh angka 1, 2, 3, 4 tadi ya. Ini karena saya takut diingati terus Pak Wildan detiknya jadi rada disepitin, sedangkan Mohon maaf, unorder Pak. list itu Berarti kalau seperti order lingkaran. yang, oh iya, 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 pakai Ya, balet ya. lingkaran gitu ya Pak Debi. Siap, Nanti pulang ada saya. kuliah kita jajan ya belakang nanti. Ini sudah banyak bertanya. Aman, aman. Oke Pak Debi, terima kasih. Pak Wildan udah berapa menit Pak Wildan?
Sisa 1 menit lagi, Pak. Oke. 1 menit saya berikan ke Pak Wildan, tadi kan mau bertanya katanya. Ah Silakan. ya, ini Pak, kalau di HTML kita bisa desain juga nggak Pak? Kayak yang saya lihat biasa ini, ada kayak liuk-liuk gitu. Atau beda lagi ya Pak? HTML5 tuh sebetulnya bisa Pak, jadi banyak sekali propertiesnya ya Pak Wildan. Nah, tadi sempat juga saya mention bahwa HTML5 ini lebih interaktif ya, jadi sudah banyak juga melibatkan multimedia. Malah bisa kita buat game menggunakan HTML5 ya. Mungkin Bapak pernah dengar Valora ya. Valora itu dikembangkan menggunakan HTML5. Seperti itu ya Pak Wildan. Semangat semuanya teman-teman Siap Pak. mahasiswa ya. Kita berjumpa lagi minggu depan. Terima kasih antusiasnya dalam perkuliahan ini. Saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.